Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ya. Ini tentang energi source. Jadi tadi saya sudah sedikit introduce tentang berbagai alat-alat berkabel ya, yang kita gunakan pada prosedur laparoskopi ya. Kemudian kita akan lebih dalam lagi tentang energy source yang akan kita gunakan pada endoscopic surgery. Ya, prinsipnya adalah untuk electrosurgery ini adalah satu current density. Ya. Kalau Anda menggunakannya lebih besar, ya voltasenya lebih tinggi lagi, kemudian Anda akan mendapatkan area terdampak juga akan lebih besar ya. Dan tentu saja area yang terdampak itu tidak hanya pada suatu luasan, tetapi juga pada kedalaman ya. Tidak hanya pada luasan tapi juga pada kedalaman. Nah, ada yang terlihat, ada yang nggak terlihat masalahnya. Ada yang terlihat, ada yang nggak terlihat. Yang terlihat kalau kemudian area itu jadi gosong, ada charnya, atau bahkan sampai charcoalnya keluar ya, sampai apa sih ini? Charcoal apa? Arang, sampai arangnya keluar. Ada cuma gosong aja, ada sampai arangnya keluar. Itu yang terdampak ya, yang bisa dilihat. Kenyataannya dari yang bisa dilihat gosongnya itu ternyata sel yang mengalami degenerasi itu juga lebih luas daripada yang terdampak di situ. Ya, itu harus dipikirkan dan harus ada di dalam, selalu di dalam otak Anda ketika Anda menggunakan electrosurgery. Ya. Kemudian waktu. Ya. Jadi current density adalah ketika Anda melakukannya dengan tegangan tinggi atau tegangan rendah. Tegangan tinggi pasti nanti akan lebih luas dan lebih dalam. Sekarang Anda mengaplikasikannya seberapa lama kalau kita ngomong waktu ya. Seberapa lama? Kalau cuman tegangan rendah dalam waktu singkat, dampaknya tidak akan banyak. Tetapi Anda menggunakannya dengan tegangan tinggi dalam waktu lama, dampaknya akan sangat luas. Kemudian Anda mikir dengan tegangan tinggi dengan waktu singkat, maka Anda akan mendapatkan kerusakannya tidak terlalu dalam, tetapi kedalamannya dapat. Jadi, luasannya tidak terlalu luas, tapi kedalamannya dapat. Nanti bisa untuk cut, ya, untuk cutting. Jadi itu yang kemudian harus Anda pikirkan, Anda itu akan menggunakan apa, ya. Nanti kalau monopolar nanti cuma ada warna biru, ada warna kuning. Ya, yang biru itu akan lebih density-nya lebih tinggi, yang kuning, yang biru density-nya lebih rendah, yang kuning density-nya lebih tinggi. Gitu. Kemudian elektroda size, ukurannya. Ya. Nanti ada grasper yang disambungkan dengan monopolar atau dengan bipolar. Yang lebar, ada yang kecil ya. Yang lebar nanti jadi prinsipnya nanti akan, misalnya Anda menggunakan yang kecil, di situ nanti tegangannya akan lebih tinggi daripada yang lebar meskipun source-nya, density source-nya sama, karena akan katakanlah menuju kepada satu titik kalau ujungnya kecil. Tapi kalau ujungnya lebar, itu kayak terbagi begitu. Jadi pada tujuan apa Anda akan memakai nanti tergantung dari lebarnya suatu jaringan yang ingin Anda lakukan koagulasi misalnya, atau ingin Anda potong. Ya. Jadi pemilihan ini penting. Anda akan memakai yang lebar apa yang kecil, agar Anda bisa mendapatkan efektivitas saat bekerja. Tapi sayangnya kadang-kadang tidak tersedia yang seperti itu ya. Adanya cuma yang gede saja, tetapi ketika akan
Anda akan mengkoagulasi sebuah pembuluh darah kecil, akibatnya Anda mendapatkan dampak yang terlalu luas, yang lain-lain malah ikutan rusak. Nah, itu hati-hati di situ. Yang itu yang bikin saya kemudian agak kurang nyaman bekerja di OK4 lantai 4 ya, karena mereka tidak memiliki cukup banyak pilihan ya, adanya cuma itu aja gitu ya, kan susah bekerjanya ya. Kemudian tissue conductivity. Jadi kalau kita tadi ngomongin tentang alatnya, tadi sekarang tentang jaringannya. Jaringan apa yang akan Anda bikin, akan Anda potong. Nah, memotong itu nanti prosesnya adalah divaporisasi dulu, diuapin dulu kan, kemudian dikeringin, baru kemudian putus. Gitu. Proses ini bisa dipercepat, nanti tergantung dari densitas dari tegangan arus listriknya. Jadi kalau nanti Anda akan melakukan sesuatu pada jaringan lemak ya, dia akan menahan resistensinya akan lebih tinggi ya daripada jaringan yang lain, misalnya otot. Jadi pada lemak itu nanti kalau Anda kasih panas, itu panasnya akan terserap di situ dan dia tidak mengalirkan ke yang lain. Kalau otot nanti dia akan lebih melepaskan ke panasnya ke jaringan yang lain. Ya, jadi itu akan Anda pikirkan jaringan ini akan menyerap panas sekuat apa gitu. Kalau jaringan ini menyerap panasnya tinggi, maka Anda harus mengaplikasikannya cepat atau lambat. Lama apa cepat? Mengaplikasikannya instrumen yang mengandung electrosurgery itu cepat apa lambat? Cepat ya, harus cepat. Kalau enggak nanti dia panasnya akan ada di situ, jaringan yang rusak jadi banyak. Misalnya Anda akan melakukan counter dengan monopolar pada pembuluh darah yang ada di lemak ketika Anda membuka perut, maka harus mengaplikasikannya dengan cepat. Kalau enggak nanti panasnya akan ada di situ terus. Kalau panas terserap di situ terus, maka kerusakan jaringan akan lebih tinggi. Oke, kemudian current waveform ya. Current waveform ini agak panjang ceritanya. Itu ada cut, ada blend, ada coagulation ya, memotong atau menghentikan perdarahan. Koagulasi itu dalam konteks untuk menghentikan perdarahan atau mix antara keduanya. Kenapa kok di mix? Karena jaringan itu pasti ada pembuluh darahnya. Maka kalau kita memakai dua alat, yang satu untuk cut, yang satu untuk koagulasi, maka akan ribet. Maka dibuatlah suatu alat yang bisa untuk dua-duanya. Jadi kita akan melihat bahwa ini beberapa bentuk ya, mungkin agak rumit kalau kita nggak lihat langsung ya. Jadi nanti akan lihat bahwa powernya beda-beda yang untuk cut maupun yang untuk blend. Jadi nanti kalau cut nanti akan butuh 50 W, kalau yang ini pasti settingnya jadi tinggi lah, gampangannya gitu, settingnya akan tinggi. Tapi kalau untuk fulgurasi, jadi fulgurasi itu adalah ketika Anda mendapatkan adanya nodul, kemudian Anda ingin mendestruksi nodul itu, Anda hanya mendekatkannya saja ya. Jadi kayak spray gitu. Spray yang dispray apanya? Energinya ya, bukan cairan, bukan. Spray itu energinya. Jadi bukan didekatkan kemudian dipanaskan, itu enggak, tapi bukan nempel maksudnya, tapi cuma didekatkan dan kemudian energinya akan menyebar ke dalam nodul yang akan Anda destruksi itu ya. Kayak namanya ini adalah non contact coagulation ya. Nah, ini pasti akan
lebih rendah energinya daripada yang cut, ya, karena dia tetapi waktunya akan lebih panjang, ya. Nah, kemudian ketika akan Anda melakukan koagulasi, tadi ada cut dan koagulasi, kemudian ini akan nggak bisa kalau cuma dengan fulgurasi, karena kalau fulgurasi itu pasti tidak bisa sampai dalam. Anda akan melakukan fulgurasi jika misalnya ada endometriosis yang di superficial, di peritoneum. Anda tidak bisa melakukan fulgurasi kalau dia di bawah peritoneum. Salah melakukannya seperti itu. Maka Anda akan melakukannya dengan mengeringkannya, ya, mengeringkannya, maka itu harus kontak, ya, harus kontak. Prinsipnya adalah merusak pembuluh darah yang ada di nodul tersebut agar kemudian dia mati, ya, nekrosis, ya. Jadi urutannya adalah yang cut itu akan memberi energi yang lebih tinggi, ya. Kalau fulgurasi itu energinya lebih rendah dan dia tidak kontak dengan nodul atau jaringan yang ingin didestruksi. Tapi kalau Anda ingin melakukan desikasi, mengeringkan sesuatu jaringan, suatu nodul, itu Anda harus kontak dan agak lama, dan itu harusnya tidak memakai energi yang terlalu tinggi, karena nanti kalau sudah kontak energinya tinggi, panasnya bisa nyebar jauh. Nah, hal itu yang harus dipikirkan, bahwa Anda menyebarkan panas tidak hanya pada jaringan yang Anda pegang, Anda klem, tetapi juga pada jaringan yang di sekitarnya. Nah, sekarang ini adalah satu contoh instrumen monopolar. Nanti saya akan ngomong tentang monopolar, bipolar, sama satu lagi ultrasound, ya, harmonik, ya. Cuma 3 itu dulu, itu yang ada di permata hati. Sebenarnya ada masih banyak lagi, ada yang pakai laser dan sebagainya, tapi itu nanti lebih kompleks dan kita sebenarnya nggak punya juga sih, ya. Jadi kalau monopolar itu jadi dari sumber energinya, ya, kemudian nanti akan ada gambarnya sih, ya, gambarnya aja, ya. Nah, ini, ya, dari sumber energinya di sini, ini kemudian akan dibawa ke kabel, kemudian masuk ke dalam instrumen yang kita pegang, ya, masuk dalam instrumen yang kita pegang. Tetapi ingat bahwa si pasien harus punya ground, harus dipasang ground. Makanya ada pad yang khusus untuk mengalirkan energi yang dikeluarkan oleh instrumen itu, dan kemudian ditaruh di bawah, yang nempel pada pasien itu, ya. Nah, itu benar-benar harus dilihat bahwa insulasinya benar bagus apa tidak, benar-benar bisa membawa energi itu ke bawah apa tidak. Ini seperti loncatan listrik, karena prinsipnya seperti itu. Prinsipnya seperti Anda sedang membuat halilintar, ya. Anda membuat halilintar, kemudian harus ada groundnya. Kalau enggak, dia akan kemana-mana, energinya akan kemana-mana, ya. Kalau ditangkap oleh si ground itu, pad yang ada di pasien, kemudian ditaruh ke bawah, dialirkan ke bawah, maka energi itu hanya akan lewat dalam track yang sudah kita tentukan. Nah, permasalahannya adalah di sini kadang-kadang ada cairan, ya. Di sini kadang-kadang ada cairan. Di perut pasien juga ada cairan juga, ya. Nah, cairan itu tuh nanti akan membuat tangkapan kayak penangkap petirnya itu jadi terhambat. Dia nanti akan kemana-mana juga, mengikuti aliran airnya kemana. Kemudian loncatan antara plastik, bukan loncatan, ya, loncatan listrik, betul, loncatan listrik antara, kalau ujung monopolar itu kan besi. Nah, kalau ada plastik di situ, itu nanti akan menghambat alirannya. Jadi waspada kondisi tersebut. Biasanya pabrik sudah memberi insulasi atau insulator, ya. Tetapi karena mungkin dibersihkan, didesinfeksi, itu kemudian, atau mungkin saking bersihnya membersihkan, maka insulatornya rusak. Loncatan
plastik yang sebagai insulator itu akan hilang perannya, kemudian panasnya bisa nyebar lagi. Itu hati-hati dengan seperti itu. Perawatan juga penting ya. Jadi kita harus tahu memang yang insulator yang mana, yang ini harusnya kita pelihara agar tidak rusak, agar tidak hilang. Kemudian pada pasien sebelum operasi juga kita harus memastikan bahwa groundnya berfungsi dengan baik. Kalau ground nggak berfungsi dengan baik, maka tadi seperti saya katakan tadi, misalnya Anda akan koagulasi pada daerah di abdomen, itu banyak lemaknya, panasnya akan tetap ada di situ, tidak bisa disebarkan keluar dan energinya nggak bisa disalurkan ke ground, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah injury. Injurinya bisa sangat berat ya kalau kita memakai energinya tinggi. Ya, ini salah satu monopolar scissor yang kita punya juga sih seperti ini ya, tetapi ketika kita memakai malah scissornya nggak ditutup, scissornya malah dibuka. Ketika udah gosong baru kita bisa gunting. Jadi nggak usah ganti alat ya 2 kali kerja gitu, maksudnya seperti itu. Karena ini bukan bipolar. Kalau bipolar bisa Anda katupkan, kalau ini bukan. Jadi ya bisa sih dikatupkan, bisa, tetapi proses kerjanya tidak seperti yang bipolar. Bipolar nanti kalau Anda mengatupkan nanti akan langsung gosong di antaranya. Kalau ini enggak seperti itu. Karena ini adalah energinya nanti akan ke arah ke jaringan, dan jaringan kemudian akan dibawa ke ground. Kalau bipolar nggak ada groundnya. Yang ini yang bipolar ya. Ya, ini bipolar. Nah, itu kalau energi source-nya ada di sebelah yang kotak itu, kemudian nanti ketika energi masuk ke dalam instrumen nanti akan balik ke kotak itu lagi. Beda yang dengan yang monopolar karena tidak balik ke energi source, tetapi ke ground. Jadi tubuhnya pasien itu sebagai pembawa listrik kalau monopolar. Jadi itu harus hati-hati banget. Jadi ketika Anda meleset, ya Anda mungkin terlalu asik dengan membuat gosong di sana sini gitu ya. Kemudian Anda melupakan bahwa di dekat situ ada usus ya. Nggak usah nempel ya, nggak usah nempel. Dekat situ ada usus, cuma berjarak sekitar 5 mili misalnya. Maka si usus sudah kena panas. Ya. Nah, kalau ngomongin safety ya mungkin bipolar akan lebih safety, tetapi cuma tetap aja ingat bahwa ini adalah menyebarkan panas, membuat koagulasi, cutting semua dengan panas ya. Cuma bipolar untuk cutting kurang bagus ya. Bipolar untuk cutting kurang bagus, monopolar lebih bagus untuk cutting. Kita lihat bahwa seperti ini tadi ngomongin tentang voltase ya, wattnya seberapa voltase, tapi lebih banyak kita nanti akan ke voltase sih. Misalnya untuk kurang bagus ya gambarnya ya. Untuk pure cut seperti ini menggunakan low ya. Kemudian untuk koagulasi sampai gosong seperti ini itu akan menggunakan high ya. Tapi monopolar akan lebih bagus digunakan di area yang seperti ini, bipolar akan lebih bagus digunakan untuk area yang seperti ini. Ya. Kalau Anda lihat bahwa pada pure cut ini nanti tidak membuat adanya gosong atau arang ya. Kalau yang ini nanti akan lebih banyak ada gosongnya. Kalau kedalamannya sebenarnya sama sih. Sebenarnya kedalamannya sama sih. Tapi di sini tidak ada gosong banyak. Cuma kalau Anda melakukannya dengan pelan, tetap aja gosong. Kecepatan Anda melakukannya itu karena itu tergantung pada time kan. Berapa paparan Anda melakukan pada tempat yang sama. Itu kan time. Ketika Anda melakukannya cepat ya akan jadi seperti ini. Nah, ini yang kurang tuliskan di sini bahwa time, waktu paparan ini juga akan menghasilkan efek yang berbeda.
Ini nanti akan diterangkan oleh Dr. Bidat ya tentang injury pada pada pemakaian electrosurgery, beberapa penyebab ya seperti capacitance coupling, insulation failure, tadi sudah sedikit saya katakan, kemudian direct coupling seperti itu ya. Ini salah satunya yang mungkin nanti akan lebih dalam lagi diterangkan oleh Dr. Bidat ya. Ketika Anda menggesekkannya saja gitu ya, itu sudah yang Anda gesekkan di tubuhnya, bukan di ujungnya, di ujung instrumen bukan, itu sudah merupakan satu penyebab nanti adanya kerusakan di organ, kerusakan sel. Oke, sekarang kita ke bipolar. Oke, ya ini sekarang kita ke bipolar. Mana bipolar itu nanti ada bentuknya pasti dua elektroda. Ya, kalau satu tadi monopolar itu bisa cuma satu aja. Kalau bipolar itu dua elektroda ya. Jadi tadi saya katakan bahwa tidak seperti yang monopolar. Ketika monopolar itu energi itu atau listrik itu melewati seluruh tubuh pasien. Kalau yang ini enggak. Ya. Jadi kemudian dikatakan lebih relatif aman dan lebih berguna banyak dibandingkan dengan monopolar karena spreading dari energi dan listriknya itu lebih sedikit. Kemudian kekurangannya ini kurang bagus untuk cutting ya, tidak bagus. Ini lebih bagus untuk koagulasi, tapi tidak bagus untuk cutting ya. Kemudian enggak enaknya lagi itu banyak arang, banyak kerusakan jaringan yang menghitam seperti itu, dan itu menjadikan tidak nyaman ketika gumpalannya akan menempel pada elektrodanya di ujung instrumen ya. Itu akan membuat kemudian aliran listriknya jadi terganggu. Itu kemudian harus dibersihkan lagi di luar, nggak bisa di dalam. Maksudnya kita ambil dari tubuh, kemudian kita bersihkan di luar, baru kita bisa gunakan. Ya. Kemudian ya seperti itu. Ya, ada bipolar yang kemudian membuat ada mix. Karena nggak bisa digunakan untuk cutting, maka dimix antara monopolar dan bipolar agar instrumen itu lebih efektif ketika akan digunakan dalam saat yang sama untuk cut maupun untuk koagulasi. Ya, jadi pastilah kita ketika kita melakukan pemotongan pasti situ kemudian habis itu pasti ada perdarahan muncul, dan kita bisa menggunakannya dengan satu instrumen agar itu lebih efektif. Nah, ini adalah salah satu grasper dari bipolar ya. Nah, ini yang katakanlah belum yang masih murni bipolar yang seperti itu. Nah, kita akan melihat bahwa jaringan yang akan kita koagulasi gitu kita jepit di antara dua elektroda, dan kemudian kita akan mengalirkan listriknya di antaranya sehingga terjadi pengeringan, vaporisasi, kemudian akan putus. Beda dengan monopolar yang ketika kita sentuhkan maka dia langsung putus. Kalau ini enggak. Ya, kalau ini enggak, itu butuh waktu. Ya. Nah, kemudian kalau ngomong energi, nah di bipolar ini juga ada dua energi, ya, energinya ada dua. Malah monopolar biasanya hanya memakai satu energi. Kalau bipolar ada dua, bisa gunakan yang rendah dan bisa gunakan yang tinggi. Nah, ketika kita menggunakan bipolar dengan high voltage, maka bipolar ini bisa berfungsi untuk memotong. Ya, tetapi kembali lagi,
potongannya itu tidaklah seindah potongan monopolar, karena pasti banyak gosongnya. Nah, ini yang agak baru ya, ini advanced bipolar device ya, ada cutting blade-nya. Jadi dia kemudian, ini bipolar juga, tetapi dia punya bilah pemotong ya. Jadi kita bisa menggunakan kayak pisau, kayak gunting. Tapi kemudian ketika habis digunting, nanti langsung dikoagulasi. Jadi ini mix antara manual gunting biasa dengan bipolar. Nanti ada yang mix lagi, ini forceps bipolar juga ya, tapi tidak ada blade-nya. Nanti mungkin yang belakang-belakang. Ya, kemudian ini yang lebih baru dengan ultrasonic teknologi. Ya, ini kita biasa memakai namanya harmonic scalpel ya. Ini sama sekali tidak membuat gosong karena tidak membuat panas. Karena ini memakai ultrasonic ya, gelombang suara. Gelombang suara yang tingkat tinggi nanti ternyata bisa membuat jaringan rusak ya. Ya. Keuntungannya adalah ini bisa mengkoagulasi pembuluh darah sampai 5 mili. Lumayan gede ya. 5 mili gede loh ya. 5 mili. Kemudian ini tidak membuat panas. Sebenarnya sih membuat panas juga ya, tetapi kurang lah. Jauh lebih kurang daripada yang monopolar maupun bipolar. Tetap ada panas. Kalau dirasakan tetap ada panas. Kurang adanya gosong karena kurang panas, kurang postur. Kemudian akibatnya yang menguntungkan adalah thermal injury-nya juga sedikit. Jadi dengan alat ini akan lebih bebas kita, bukan bebas ya, rasa kecemasan kita itu akan lebih berkurang daripada kalau kita memakai bipolar atau memakai monopolar. Jadi kalau memakai monopolar atau bipolar, nanti mbak-mbak yang di perawat asisten itu akan banyak teriak-teriak, awas dok itu ada usus sebelahnya dan sebagainya. Itu kadang-kadang ngagetin ya, tapi itu penting banget. Kita harus nyingkirin semua usus dulu sebelum kita mengaplikasikan monopolar atau bipolar. Tapi yang ini itu akan lebih lebih ya safe lah ya, lebih safe ya. Tapi ini untuk koagulasi nggak terlalu bagus. Ini untuk koagulasi nggak terlalu bagus. Bipolar akan lebih bagus untuk koagulasi. Jadi nanti sebagai operator Anda akan menentukan ini saya mau pakai monopolar, apa pakai bipolar atau pakai harmonic, atau saya mau mix. Ya. Kalau mix kemudian kita akan sibuk dengan keluar masuk begitu. Ya, kemudian ada yang nggak bagus, ada yang nggak bagus. Selain tadi tidak bagus kurang bagus untuk koagulasi, sebenarnya bukan kurang bagus ya, memang jelek lah ya untuk koagulasi. Jadi sekali kita potong pembuluh darah itu seringkali masih bocor. Jadi kita membuat backup ya, kemudian kita pakai bipolar dulu, baru kemudian pakai harmonic gitu. Nah, cuma untuk memotong yang jaringan besar, harmonic lebih bagus. Kalau pakai bipolar nanti lama banget nggak selesai memotongnya. Ya. Kemudian yang kurang mengenakan lagi adalah pemakaian harmonik ini adalah menimbulkan aerosol. Nah, kalau Anda kerja dengan pasien-pasien COVID, memakai bipolar ini akan menimbulkan risiko Anda ketularan lebih besar karena aerosolnya akan lebih banyak. Ya, nggak cuma itu, aerosol ketika nanti Anda memakai bipolar, itu nanti akan membuat pandangan Anda kabur. Ya. Jadi nanti harus kalau Anda memakai bipolar nanti akan sering harus membuka katup untuk mengeluarkan aerosolnya, dan itu berisiko Anda kalau pasien-pasien COVID Anda akan tertular COVID.
gitu. Ya ini keuntungannya tadi bisa membuat ya jaringan-jaringan besar potong dengan cepat, gitu ya. Dia bisa memotong, dia bisa koagulasi sampai 5 mm, tapi tidaklah mutlak karena sering bocor juga. Nah, sebenarnya bipolar itu kemudian juga mempunyai alat pilihan di dalam aplikasinya. Ketika Anda, jadi sebelum memotong Anda harus menggosongkan dulu. Jadi nggak langsung Anda melakukan pemotongan, enggak. Jadi nanti ada dua pilihan yang voltase rendah dan voltase tinggi. Jadi ketika Anda mengaplikasikan dan jaringan itu besar atau pembuluh darah itu besar, maka Anda harus menggosongkannya dulu, mengkoagulasikannya dulu. Dan itu kalau dengan bipolar Anda akan agak lebih lama. Dengan harmonic couple Anda akan agak lebih lama daripada Anda melakukan koagulasi dengan bipolar. Harus sabar di situ. Tapi ketika udah memotong, wah cepat banget. Ya. Nah, ini adalah gambaran transducernya seperti itu. Mungkin kita nggak perlu, tapi mungkin juga harus tahu juga bagaimana dia bekerja. Ya. Jadi kalau harmonic scalpel itu di panas sekitar segini dia sudah merusak ya, 50 derajat Celcius. Kalau electrosurgery sampai laser ya, laser itu jadi kurang dipakai karena panasnya juga tinggi banget. Nah, kalau yang ini electrosurgery bisa sampai 150 derajat Celcius. Ya. Ya, ini harmonik ya. Seperti ini Jadi yang bekerja itu, yang bergerak adalah yang di atas. Yang bilah di atas, bilah bawah tidak bekerja. Bilah bawah tetap. Kemudian ada hybrid device yang untuk mengurangi. Jadi setiap electrosurgery source-nya kan beda-beda ya, ada monopolar, bipolar, harmonik, dan kemudian semua kok punya keuntungan, semua punya kekurangan, kemudian akan digabungkan agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Ya, dari dua energi digabungin jadi satu. Tetapi sebenarnya harus dengan pemahaman ya, bahwa bagaimana monopolar, bagaimana bipolar, dan bagaimana harmonik itu harus dengan pemahaman kalau Anda memakai atau membeli yang hybrid device. Ya, di sini ada LigaSure Advance, itu yang punya kayaknya Dr. Adi ya. Kemudian ada Thunderbit. Kayaknya LigaSure saya pernah pakai, tapi di mana nggak tahu, lupa. Ini yang hybrid, ini yang LigaSure, ini monopolar dan bipolar jadi satu, ya. Nanti tinggal milihnya di ada tombolnya. Anda akan memilih untuk yang seperti apa, atau langsung dengan langsung hybrid keluar semua. Jadi kalau yang seperti ini, monopolar active electrode is at the end. Monopolarnya ada di ujung, ya, di ujungnya. Jadi ketika Anda akan memotong, memakai ujungnya itu. Yang Thunderbit saya belum pernah menggunakan sama sekali. Ini gabungan antara ultrasonik dengan bipolar. Nah, digabung begitu karena tadi kan koagulasinya kurang bagus ya, bagus bipolar, maka dia digabungkan dengan bipolar. Ya. Jadi tadi ada pertanyaan tentang monopolar itu tisu efeknya seperti apa. Tadi yang ada vaporisasi, diuapin dulu, kemudian ada fulgurasi tadi yang sudah saya terangkan, desikasi kering, kemudian akhirnya koaptasi. Ya, koaptasi itu kalau Anda menggabungkan dua jaringan menjadi satu. Jadi kayak lengket. Ya. Kemudian konvensional bipolar, advanced electrosurgery, nanti itu yang termasuk yang hybrid. Ya. Ini salah satu keterangan untuk monopolar. Ya. Monopolar nanti akan ada vaporisasi, fulgurasi, desikasi, dan koaptasi.
itu efeknya vaporisasi sampai cutting, tetapi dengan jaringan tidak kontak dengan menggunakan low voltage ya. Kalau voltage, kemudian kalau Anda menggunakan high voltage nanti untuk fulgurasi, tapi no kontak juga. Ya, yang hemostasis kalau mau memakai monopolar harus kontak, tapi hati-hati ya. Kemudian tidak lagi monopolar dipakai untuk hemostasis karena tadi panasnya terlalu nyebar kemana-mana. Tissue effect nanti Dr. Widat akan lebih menerangkan tentang bagaimana efek electrosurgery itu terhadap jaringan-jaringan, termasuk efek yang kita harapkan dan efek yang tidak kita harapkan ya. Dan efek yang tidak kita harapkan seringkali tidak tampak dari mata kita, dan itu akan baru muncul setelah seminggu sampai 10 hari dampaknya ya. Misalnya usus yang perforasi itu baru muncul seperti itu. Jadi sebagai seorang dokter yang menggunakan laparoskopi, itu baru tenang ketika setelah 10 hari pasien itu kontrol dan tidak merasakan adanya permasalahan di abdomen ya. Tapi kalau operasi tiap hari, jadi tiap hari juga kita harus nunggu lagi 10 hari lagi, nunggu lagi 10 hari lagi ya. Makanya kita harus hati-hati dengan situasi seperti itu. Seringkali yang di bangsal tidak membaca laporan operasi ya. Kemudian ketika kita melakukan adhesi antara usus dengan usus dengan uterus, biasanya kemudian berpikir bahwa ada yang harus diadviskan kepada pasien ketika dia pulang, bahwa ketika nanti mendapatkan ketidaknyamanan di abdomen, ada nyeri abdomen, itu harus segera ke rumah sakit karena kemungkinan perforasi muncul atau demam. Ya. Ya, ini salah satu yang menyebabkan biar gambarnya gambarnya ngeri ya, biar kita langsung oh bisa sampai seperti itu ya. Ini kalau padnya ditaruh di bokong kemudian isolasinya tidak bagus, tidak sampai ground ke bawah, malah nempel panasnya di bokong doang ya. Itu yang pakai monopolar ya. Ya. Ya, jadi sebagai seorang operator, maka energi mana yang akan Anda gunakan untuk melakukan operasi itu tergantung ya. Tergantung sebenarnya Anda akan melakukan operasi apa. Anda itu akan memotong apa sih? Jaringannya sebesar apa sih? Gitu. Anda akan lebih efektif menggunakan monopolar atau Anda harus dengan bipolar dulu digosongin, kemudian baru dipotong dengan gunting biasa. Itu pilihan Anda. Nah, itu dilatih ya, itu dilatih. Anda akan memilihnya seperti apa. Prinsipnya adalah Anda mengurangi heating effect atau spread of heating dan merusak organ yang kita tidak inginkan. Ya, jangan sampai mendampak pada organ yang kita tidak inginkan itu terdampak oleh panas. Nah, makanya pilihannya nanti tergantung apa yang akan Anda potong, seberapa besar, seberapa tebal Anda potong. Apakah organ itu merupakan vessel, jadi ada ada rongganya. Nah, seperti itu. Kalau ada rongganya, ada cairannya, maka kiri kanan harus diblok dulu sebelum dia potong, seperti itu. Oke, saya pikir cukup waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.